Salam jumpa kembali dalam acara live streaming seri pengajaran firman Tuhan. Saya sampaikan salam sejahtera, shalom, salam sukacita, salam sehat dari Base Camp Yayasan Imam Ahmad Rajani di Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sukacita sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun dalam situasi seperti ini. Lewat virtual seperti ini, tapi kami percaya tidak mengurangi makna kuasa daripada pertemuan ibadah kita. Pada sore hari ini kita akan masuk di dalam satu pengajaran dengan tema pengenalan akan Tuhan. Yang kemarin kita sudah selesaikan dari 4 kali seri pertemuan mencapai iman yang sempurna. Puji Tuhan, saya percaya semua pengajaran ini bisa melengkapi kita dan pasti akan menguatkan kita dan memberkati kita. Dan pada hari ini dengan sukacita kita akan belajar lagi satu tema, ya, pengenalan akan Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu dalam kondisi yang diberkati oleh Tuhan, baik-baik, sehat-sehat keadaannya, karena kami percaya Tuhan sumber damai sejahtera akan menguduskan kita seluruhnya. Itu janji firman-Nya, sehingga roh kita, jiwa kita, tubuh kita tidak bercacat, sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah firman ini digenapi dalam kehidupan kita siapapun juga. Dan hari ini kita akan melihat tema kita dengan ayat pokok kita yang terambil di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat 1-3 dan kemudian ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga dan Bapak Ibu pasti sudah siap, ya, untuk bisa mengikuti live streaming ini. 2, 3, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Pemulihan terjadi, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Kemudian ayat selanjutnya yang kedua, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kemudian ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau terjemahan yang lain itu harusnya komplit seperti hujan pada awal dan akhir musim yang akan mengairi kita. Hujan awal, hujan akhir. Kemudian ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, perlu garis bawahi pengenalan akan Allah, lebih daripada korban bakaran. Artinya pengenalan akan Allah itu adalah tujuan akhir, prioritas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan lewat berbagai macam proses, maka pengenalan ini bisa akan tercapai dan berhasil. Baik Bapak Ibu, ini adalah ayat pernyataan yang mengandung unsur himbauan dari Nabi Hosea. Dan dia menyampaikan sini ada nubuatan. Kenapa ayat ini saya angkat? Karena ini menyangkut peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Dan juga nubuatan peristiwa akan datang. Ayat Hosea pasal yang ke-6 itu ayat kedua, bisa tampilkan lagi. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat ini mengandung ayat nubuatan, karena semua nubuatan para nabi itu berlaku pada saat itu juga dan juga berlaku di zaman kita ini juga. Kata 2 hari itu memberikan pengertian buat kita adalah 2000 tahun. Dan kita tahu buat Tuhan Yesus bekerja itu selama 2000 tahun. Tersejak Dia naik ke sorga sampai janji Dia akan datang pada kali yang kedua. Itu Alkitab banyak dengan banyak ayat yang lain juga sebagai ayat-ayat yang sama sejajar. Itu berbicara mengenai kedatangan Yesus pada kali yang kedua dan 2000 tahun. Dan pada tahun yang ketiga, pada hari yang ketiga, itu Tuhan akan membangun kerajaan 1000 tahun. Dan ketika Tuhan datang pada hari yang kedua itu, maka terjadi kebangkitan orang mati. Ya, saya tidak bahas panjang di sini, tapi nanti pada lain pertemuan
Tapi ini sebagai prolog untuk kita bisa tahu bahwa ayat ini kenapa diangkat. Karena ini mewakili baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Yang terjadi di zamannya dan juga akan terjadi di zaman kita. Karena mengandung unsur nubuatan mengenai akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus. Pada kali yang kedua, sebab satu hari bagi Tuhan itu adalah 1000 tahun bagi manusia. Itu tertulis dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita akan bacakan, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Jadi kalau Tuhan bicara 2 hari, berarti bicara 2000 tahun. Dan kalau kita belajar mengenai peta zaman, bahwa dari sejak Yesus naik ke sorga sampai hari ini sudah mencapai 2000 tahun. Sehingga kita berada di zaman, di akhir daripada akhir zaman. Ya, saya tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi saya percaya nubuatan Alkitab tidak pernah gagal. Karena dari 90% isi nubuatan Alkitab telah digenapi dan sungguh Alkitab itu adalah ya dan amin. Dan tinggal 10% lagi akan digenapi dan itu banyak sekali termuat di dalam kitab Wahyu. Jadi ada kebangkitan orang mati, saudara. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, yaitu orang yang akan hidup, ya, dihidupkan kembali, tubuh diubah, kemudian kita akan dijemput dan kemudian akan dikumpul bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Demikian kata firman Tuhan. Kekristenan itu bukan agama, saudara. Ya, kalau kita akan bicara pengenalan ini, mari kita akan lebih fokus. Kekristenan bukan agama atau temeluk satu aliran. Tapi adalah suatu realita, kenyataan hidup bagaimana setiap orang percaya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Artinya pengalaman dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia harus mengalami ya banyak hal-hal yang ilahi dalam hidupnya sehingga akan bertumbuh dia dalam pengalaman. Itulah kekristenan. Bukan yang mengitu satu liturgi atau tata cara, tapi ini adalah satu pergaulan ya, bagaimana dia akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan bukan sekedar dipercayai, tetapi harus dialami bagi setiap orang percaya. Itu secara nyata dari waktu ke waktu dalam perjalanan hidup kita. Sejak kita percaya sampai saat ini. Berapa banyak sudah pengalaman kenyataan-kenyataan hidup. Bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Bagaimana pertolongan Tuhan. Hal-hal yang ilahi yang kita alami. Dan realita inilah yang membuat kita akan sanggup dan kuat. Untuk tetap mempercayai Tuhan. Untuk tetap terus bertumbuh dalam pengenalan. Dalam situasi apapun juga. Kita tidak pernah akan dilemahkan dan kita tidak pernah akan ya kecewa dan mundur dan akhirnya murtad. Seperti yang sudah mengalasi pelajaran ini adalah 4 pertemuan kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang beriman karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pada mulanya kita bisa melihat ini karena bicara Hosea itu mengenai panggilan daripada Israel. Tuhan memilih dari semua bangsa di muka bumi ini. Pada mulanya Tuhan pilih Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudara perhatikan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan di antara semua bangsa di muka bumi ini. Ya, untuk supaya apa? Mereka dibawa menjadi alat Tuhan. Supaya mereka dipercayakan hal-hal yang luar biasa untuk bisa membangun sistem kerajaannya di bumi. Tapi sesuai dengan apa yang kita baca nanti di ayat-ayat ini. Bahwa mereka adalah bangsa yang gagal bisa mengenal Tuhan. Ya. Sebagian besar itu mereka gagal memahami dan mengenal Tuhan. Sehingga banyak dari mereka itu dibinasakan, saudara. Dan banyak ayat menulis seperti itu. Dan kita bisa melihat bagaimana panggilan daripada Israel sebagai suatu bangsa yang Tuhan percayakan dengan kapasitas ilahi yang luar biasa. Ini bangsa pilihan. Tapi pada akhirnya banyak sebagian besar mereka binasa. Tolong perhatikan. Mereka dipilih oleh Tuhan. Ya, Tuhan memilih mereka. Tapi mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan dan akhirnya mereka binasa. Bangsa pilihan, tapi binasa. Nah, itu perlu digarisbawahi, perlu jadi bahan perenungan yang kuat buat kita. Yesaya 41 ayat 8 dan 9 kita akan baca. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub, karena Yakub itu merupakan leluhur daripada suku-suku Israel yang ada 12 suku. Yang telah kupilih, perhatikan, yang telah kupilih dari keturunan Abraham yang kukasihi, ayat 9.
Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara bisa lihat, berarti Israel adalah bangsa yang dipilih dari mulanya. Mereka masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa, saudara lihat. Begitu juga kita bisa baca dalam Yesaya 42 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Supaya itu memperkuat pengertian kita. Mereka bangsa yang dipilih di antara segala bangsa. Tapi mereka gagal bertumbuh di dalam pengenalan. Dan banyak mereka akhirnya dibinasakan. Lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku. Yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan percayakan kapasitas Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan untuk di lingkup mereka sendiri saja. Tapi Tuhan percayakan mereka juga akan menjadi saksinya Tuhan. Untuk bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu bisa menjadi bagian dari semua bangsa, kaum suku dan bahasa. Ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi panggilan Israel untuk penyelamatan. Proyeknya Tuhan ya untuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu dan telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini panggilan yang spesial. Panggilan yang luar biasa. Yang dipercayakan. Ini panggilan yang mulia. Dapat saya katakan seperti itu. Tapi di perjalanan waktu mereka gagal. Mereka gagal apa? Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga semua kepercayaan ini, semua panggilan yang mulia ini praktis gagal. Gagal untuk Israel bisa mewujudnya menyatakan atau menggenapinya. Mari keadaan situasi ini kita bisa baca di zaman Yesaya. Nabi Yesaya sebagai penyambung lidah Tuhan utus dia untuk berbicara tengah-tengah umat Israel yang terambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, ini Israel ya. Tapi mereka memberontak terhadap aku. Anak-anak pemberontak, anak-anak durhaka. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan ini. Tuhan pakai apa? Lembu. Lembu mengenal pemiliknya. Wah ini sangat ya. Ayat ini betul-betul ayat yang mengandung unsur sarkastis sekali. Tapi Israel tidak. Kurang apa Tuhan buat mujizat? Ya. Lewat Musa. Tapi itu tidak membawa mereka bertumbuh dalam pengenalan. Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhan, yang artinya dia tahu persis siapa Tuhan yang sering memberi makan, memelihara dia. Dia tahu persis tempat makannya. Tapi umatku tidak memahaminya. Tragis ya saudara, ini terjadi. Jadi mereka gagal di dalam pengenalan akan Tuhan. Lanjut ayat yang keempat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat. Ini umat pilihan, tolong perhatikan saudara. Ini umat pilihan. Mereka adalah His own special people. Peculiar people. Umat yang khusus Tuhan pilih. Tapi jadinya seperti ini saudara. Anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan. Karena dalam perjalanan waktu dari nabi ke nabi saudara. Saudara bisa lihat mereka terperangkap dengan penyembahan berhala yang parah. Menista yang maha kudus Allah Israel. Dan berpaling membelakangi dia. Di zaman Yeremia penyembahan berhalanya parah. Yesaya juga, di Hezkel lagi saudara. Ya kemudian berjalan waktu juga ya Nabi Hosea itu terjadi secara luar biasa. Dan nanti kita lihat ayat referensinya. Kita tidak bisa akan membaca semuanya. Tapi kita bisa lihat di dalam kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ya, saudara perhatikan di sini lagi. Pengenalan
akan Tuhan menentukan hidup kekal dan keselamatan kita. Dikatakan pada Hosea 4 ayat 6 berkata, aku umatku, umat apa? Umat Tuhan Israel, umat pilihan, binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan saudara, jangan sampai kita terperangkap dengan kasih karunia yang bablas. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Banyak pelajaran sekarang saudara, menyangkut hyper grace. Yang sangat berlebihan dalam menerapkan yang namanya kasih karunia. Over simplification. Israel umat pilihan binasa saudara. Apa hubungannya dengan kita? Ya analogi juga dengan kita saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, itu Israel sebagai contoh. Dan kita bisa lihat di ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Siapa ini? Israel. Ya, nanti sudah lihat mereka buat hal-hal yang jahat. Kejahatan yang mereka buat di sana itu adalah penyembahan berhala. Mereka bersungut-sungut, mereka mencobai Tuhan. Dan kemudian mereka melakukan percabulan, persinahan. Ini umat pilihan. Dosa-dosa primitif yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu yang dilakukan. Bahkan dia lebih jahat dibandingkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Tuhan mempercayakan mereka akan membuat terang bagi bangsa-bangsa. Tapi mereka lebih gelap daripada bangsa-bangsa. Jadi apa yang mau diterangi? Kenapa saudara sini? Mereka gagal di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari, Israel itu merupakan analogi dengan kita, umat baru zaman ini. Apakah kita juga bukan bangsa yang terpilih? Mari saudara lihat. Kita mulai 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-10 dulu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya bangsa-bangsa di luar Israel. Itu saudara dan saya hari ini. Itu tadinya yang dahulu bukan umat Allah. Tapi yang sekarang, zaman now, telah menjadi umatnya. Karena itu dipersatukan dari dua ini oleh kematian Yesus di atas bukit Golgota. Maka semua menjadi satu, panggilannya menjadi satu. Kita juga menjadi bangsa yang terpilih. Yang dahulu tidak dikasihani tapi yang sekarang. Dulu waktu Tuhan pilih Israel, kita belum mendapat balas kasihan yang seperti ini. Kita belum mendapat grace yang seperti ini. Kita belum mendapat kemurahan seperti ini. Tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Sudah bisa bilang amin? Wow, anugerah luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Dan siapakah kamu itu? Kita akan mundur pada ayat yang ke-9. Kita akan baca 2-3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. The chosen generation. Imamat yang rajani. Bangsa terpilih. Bukan dipilih lagi, terpilih. Jadi artinya itu dipilih di antara yang sudah dipilih. Terpilih itu artinya dipilih di antara yang sudah dipilih. Seleksinya ketat. Dan kita masuk pada bagian yang ini. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, holy nation. Umat kepunyaan Allah sendiri, his own special people. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Sama, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi tempat di mana kita berada, lingkungan kita. Ya, dimanapun Tuhan percayakan kita ada di mana-mana. Kita akan jadi terang. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Berarti sudah lihat. Panggilan ini jadi sama hari ini. Lewat Yesus Kristus. Maka kita juga jadi umat. Kelompok, bangsa yang terpilih. Haleluya, puji Tuhan saudara. Siapakah saudara dan saya? Tapi firman berkata seperti itu. Kita diberikan lagi kemuliaan oleh Bapa lewat anaknya Yesus Kristus. Sebab itu saudara lihat di sini. Jangan sampai panggilan seperti ini sudah jadi contoh Israel gagal.
kita lagi gagal saudara. Ya, coba tampilkan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Siapakah kita itu? Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu Hosea tadi, itu nubuatan Hosea itu berkata bahwa kita adalah generasi-generasi bangsa-bangsa yang hidup ada di akhir daripada akhir zaman. Kita sudah mau masuk ya hari yang ketiga. Saya nggak tahu kapan terjadi itu. Tapi saya percaya nubuatan tidak pernah gagal. Pasti akan digenapi. Tuhan tidak pernah berfirman yang gagal saudara. Karena firman yang keluar dari bibir mulutnya itu pasti akan berhasil. Dan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Sebab itu kita perlu banyak belajar dalam situasi yang saat ini saudara. Siapkan waktumu untuk kita mulai ya lebih mengerti lagi, lebih merenungkan hidup ini. Supaya tujuan pokok, prioritas yang Tuhan berikan buat kita itu bisa kita genapi. Jangan kita gagal seperti Israel yang terpengaruh dengan hal-hal yang gono gini, hal-hal yang remeh-temeh saudara. Haleluya, itu tambahan saudara yang lain. Tapi prioritas hari ini, bagaimana? Tingkatkan pengenalanmu. Supaya engkau berhasil dalam pengenalan. Dan pengenalan itu menghasilkan hidup yang kekal. Yang di dalamnya pasti ada keselamatan. Haleluya. Analogi saudara, Israel sudah gagal. Dia jadi contoh buat kita. Dia jadi sampel buat kita. Jangan sampai kita yang gagal. Kalau kita gagal berarti ya ada dulu permainan itu namanya. Kalau kita salah dia bilang apa? Begolo. Ya jangan sampai dia katakan begolo. Ada contoh lu masuk lagi. Keledai itu binatang paling dungu. Itu ada salah satu politisi sering pakai dungu-dungu itu loh. Dia paling dungu. Itu binatang di Timur Tengah itu keledai paling dungu. Tapi kalau dia pernah terperosok di satu lubang. Kalau saudara dia melewati lubang yang sama itu dia akan mundur. Dia ambil ancang-ancang saudara. Walaupun sudah tarik dekat tapi dia tetap bertahan. Karena apa? Keledai juga yang dungu itu tidak pernah mau untuk jatuh pada lubang yang sama saudara. Ya sebab itu peringatan buat kita hari ini. Ya maaf kata saya tidak menganalogi Bapak Ibu sebagai keledai. Tapi tadi Tuhan analogi bahwa Israel sebagai lembu yang tidak pernah mengenal tuannya siapa. Mengerikan saudara. Binatang aja dalam kapasitas dia yang tidak punya ya akal budi. Tapi dia bisa mengenal Tuhan yang selalu menjamin dia memberi makan. Tapi Israel tidak saudara. Haleluya. Mari kita melihat ada pernyataan Paulus yang luar biasa dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Wow. Paulus ini seorang teolog papan atas di zaman itu. Tapi hanya ketika dia ketemu Kristus. Waktu dia akan ya ke Damsik. Membawa surat kuasa dari Mahkamah Agama di Yerusalem. Untuk memberikan kepada semua orang-orang Yahudi di Yerusalem. Untuk dia bisa dapat ya menangkap semua orang-orang pengikut Yesus. Dan kemudian memenjarakan mereka dan menganiaya mereka. Tapi bagaimana pertemuan dengan Tuhan di situ. Dan akhirnya dia mendapat satu kesimpulan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya melalui proses yang sama. Ya, dan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow saudara. Tadinya ini bukan jadi sasaran utama. Ini bukan pilihan utama. Ini bukan prioritas hidup daripada seorang Paulus yang dulu bernama Saulus. Dia sangat dihormati, orang muda dihormati dan dia jenius saudara. Dia lulus belajar teologi, kitab para nabi. Makanya disebut orang Farisi. Dia dari suku Benyamin. Semua Taurat diikuti, tidak ada yang bercacat terhadap Taurat saudara. Dia bangga punya degree seperti itu. Bahkan diperkirakan dia salah satu dari 70 anggota Mahkamah Agama saudara. Karena waktu Stefanus ya dieksekusi. Dan komandan eksekusi ternyata Pak Saulus dan semua orang yang akan mengeksekusi daripada Stefanus itu membuang jubahnya di kaki daripada Saulus saudara. Dan Saulus sangat disegani. Dia punya degree. Tapi apa yang dia katakan saudara? Kalau dulu itu keuntungan bagiku tapi sekarang itu aku anggap sampah saudara. Ya di dalam Filipi pasal 3
Itu dia katakan, tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, itu merupakan satu kebanggaanku. Ya, karena aku punya degree, aku punya gelar. Bukan gelar itu salah, saudara. Tapi itu jangan jadi kebanggaan kita. Itu hanya membantu kita sarana untuk bisa mencapai tujuan. Supaya kita bisa belajar lebih banyak. Dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan itu jadi kebanggaan, jadi sosokan, bukan saudara. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus, artinya aku membuang banyak waktu untuk dapat ya degree-degree yang seperti ini. Ayat yang ke-8 kita baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Sudah lihat ini. Jadi berarti pengenalan bagi Paulus sesudah dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dia ini bagian yang sangat utama dan paling utama. Hal-hal yang sangat prioritas. Saya mau kasih tahu. Malapetaka paling hebat dari seorang kehidupan manusia. Bukan kematian. Tapi orang yang tidak tahu. Ya, menempatkan, tidak tahu memprioritaskan hal-hal yang utama pada tempat yang utama. Itulah celaka, saudara. Haleluya. Dia katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini. Dan menganggapnya sampah, saudara. Kalau dianggap hebat, mulia. Ya, karena dari situ dia dapat sanjungan. Kalau sekarang dianggap sampah. Supaya aku bisa memperoleh Kristus. Haleluya. Ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Perhatikan, bukan hukum Taurat lagi. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Iman kepada Yesus Kristus. Baru yang 10 dia katakan. Yang ku kehendaki Allah. Wah, dia deklarasi saat itu dari orang-orang Filipi. Dia sampaikan pernyataan ini dengan bentuk teriakan tentunya. Karena orang sangat mengenal siapakah seorang Saulus yang sekarang sudah menjadi Paulus. Dia katakan yang ku kehendaki Allah bukan karena tujuanku yang lama itu. Aku telah melewati, membuang di belakang, aku tidak lihat ke belakang lagi. Aku sekarang ya mengarahkan pandangan ke depan untuk mencari mahkota yang disiapkan oleh Tuhanku Yesus Kristus. Ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Harapan saya sudah bisa mengerti. Sehingga mulai sekarang memprioritaskan tujuan hidup kita dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Saya mau menguraikan sedikit mengenai kata pengenalan. Kita lihat dalam teks bahasa Yunani. Kata pengenalan disebut dengan ginosko. Ini bahasa Yunani pengertiannya banyak sekali. Satu kata saja, tapi kita harus menjelaskan. Dan saya coba ya mengambil kesimpulan dua bagian ini saja. Luas sekali kata ginosko itu. Dan saya lihat dari berbagai terjemahan. Ini memiliki dua arti. Yang pertama, mengenal, mengetahui, memahami, merasakan, memastikan, memiliki hubungan intim dengan orang lain melalui pengalaman dan pergaulan. Sudah bayangin kata ginosko saja sudah melibatkan bahasa kita begini banyak. Ini kata ginosko melalui pengalaman dan pergaulan. Itu yang saya katakan kekristenan bukan agama. Tapi kekristenan adalah hubungan, keintiman, pergaulan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita bisa mengerti. Kita bisa merasakan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa tahu Tuhan. Ya, detak jantung Tuhan itu ada di detak jantungku. Itulah ginosko, saudara. Bukan sekadar tahu. Tapi harus mengenal. Tapi mengenal yang lebih dalam ini harus memakai kata ginosko. Yang berikut hubungan intim antara suami istri. Itu biasa idiom orang Yahudi katakan. Itu disebut dengan ginosko. Dalam bahasa Yunani. Itu Matius pasal yang pertama 25. Tetapi ya maksudnya Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, jadi berarti hubungan intim suami istri itu disebut dengan ginosko. Artinya berarti dari sini kita dapat pemahaman bahwa keintiman kita, pengenalan kita akan Tuhan sampai setingkat seperti hubungan suami dan istri. Tidak ada hubungan yang sangat intim, yang sangat menyatu, yang sangat betul-betul mengenal satu dengan yang lain. Selain daripada hubungan suami istri. Haleluya. Lanjut. Bagian yang B ini dari kata ginosko itu
mengangkat mengenai hubungan intim antara suami dan istri. Dan tadi di dalam Matius 1:25 ini juga dipakai kata ginosko. Kemudian saudara bisa melihat, berarti ini bicara hubungan pengenalan ini sejauh adalah hubungan suami istri. Suami mengenal istri dan istri mengenal suami. Dan saya percaya lihat perjalanan panjang kehidupan mereka bersama-sama, pasti mereka akan saling mengenal satu dengan yang lain. Kelebihannya, kekurangannya, kesukaannya, hobinya, semua pasti akan saling memahami. Ini kata ginosko. Dan pengenalan ini harus sampai ke tingkat ginosko. Ya. Dan ayat mencatat baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu Tuhan bicara umat sebagai istri dan Tuhan sebagai suami. Kita akan lihat dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga 20. Ini bukan kebetulan saudara. Tapi mari kita melihat ini hubungan pengenalan hampir sejauh ini. Ada tingkat pengenalan sejauh mana? Apakah pertemanan atau pengenalan biasa saja? Tapi kita lihat pengenalan yang harus memiliki tingkat pengenalan yang seperti orang ya punya hubungan suami istri. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, istri saudara. Demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Jadi awalnya Tuhan sudah memberikan ya pengertian buat umat Israel. Hubungan yang aku mau itu sudah sampai ke tingkat hubungan yang kualitasnya seperti suami istri. Ayat yang lain juga kita bisa melihat. Di dalam Hosea pasal yang kedua ayat 15. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Ini umat panggil Israel. Dan tidak lagi memanggil aku apa? Baalku. Karena Tuhan ya ngomong ini dengan firman ini lewat nabi. Karena orang Israel di zaman Hosea mereka terjebak dengan penyembahan berhala yang parah saudara. Persinahan, penyembahan berhala dan juga pesta pora. Ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ini ayat yang nulis begini loh saudara. Ini kan bicara apa? Hubungan, keintiman suami istri. Baru pengenalan itu mencapai target yang Tuhan inginkan. Tidak sampai kepada level ini. Pengenalan saudara, pengenalan yang kabur. Pengenalan betul-betul yang tidak kuat. Pengenalan yang samar-samar. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan apa? Mengenal Tuhan. Kalau kita tidak bisa mencapai Israel, karena tidak bisa mencapai level seperti ini, mereka gagal di dalam mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kita juga umat pilihan. Sama. Ya sesudah itu Yesus maka kita memperoleh hak yang sama. Kita akan baca di dalam surat 2 Korintus dulu. Pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Ini Paulus menulis kepada orang Korintus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki ini kepada ya suami. Dikatakan ini sama suami untuk membawa engkau sebagai perawan suci kepada Kristus yang sebagai suami. Ya itu terjemahan yang lain nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan kemudian juga di dalam surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu dari ayat 22 bicara mengenai ya kasih Kristus merupakan dasar rumah tangga Kristen itu. Dan ayat yang ke-32 dari Efesus pasal 5 jelas disebut sini rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat analogi dengan hubungan apa? Suami istri. Sama saudara. Kalau Israel dengan Bapa di sorga. Kalau kita dengan Yesus Kristus. Dia adalah calon mempelai laki-laki yang bakal menjadi suami gereja Tuhan. Dan kita sebagai calon yang mempelai wanita. Ya gereja Tuhan yang nanti akan disanding ketika dia datang pada kali yang kedua. Kita diangkat masuk dalam kemuliaan ini. Yaitu dia namanya pesta pernikahan anak domba Allah yang ditulis dalam kitab Wahyu. Saya percaya bahwa panggilan ini sama. Sebab itu perlu kita mengerti hari ini. Jangan kita jadi orang-orang Kristen biasa-biasa saja. Ya urusannya cuma berkat, kesembuhan, mujizat, sukses, kaya, berhasil promosi. Itu cuma bonus saudara. Karena itu tidak membuat kita akan bertumbuh dalam pengenalan.
Karena itu tidak membawa kita untuk bisa memperoleh hidup kekal. Dan bisa memperoleh keselamatan. Haleluya. Mari kita masuk bagian berikut adalah hubungan pengenalan dengan hidup kekal. Kenapa saya angkat pengenalan akan Tuhan penting? Karena pengenalan ternyata menentukan hidup kekal. Ini ayat yang berkata seperti itu. Satu proses dari percaya. Mulai kita akan percaya kepada Yesus ketika kita mendengar firman Kristus atau dengan pengalaman atau dengan cara Tuhan untuk bisa dapat memanggil kita. Baik lewat mimpi, lewat dia tampil dalam bentuk penglihatan dan seterusnya seperti pada orang-orang yang lain juga. Seperti kita belajar pada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Maka kita percaya karena dengar firman Kristus. Iman timbul karena pendengar akan firman Kristus. Dan kita mulai itu dari Yohanes 3:16. Ini ayat sudah sangat terkenal sekali dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tolong tampilkan, ini sudah dalam suasana Natal. Pasti ayat ini jadi narasi-narasi di setiap perayaan Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus adalah pintu masuknya untuk kita bisa tidak akan mengalami kebinasaan. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah disebut dengan garis start. Posisi garis start. Kita mulai percaya masuk dalam pertandingan iman. Kemudian lanjut. Kristus dan seterus kita harus belajar hidup dalam ketaatan. Sesudah percaya kita masuk terus hidup dalam ketaatan dalam lintasan pertandingan, rule of the game. Kita harus taat, kalau enggak kita akan kena diskualifikasi. Kita sudah belajar yang lalu perlombaan iman itu dalam ketaatan pada firman-Nya dan hukum Kristus. Perhatikan, bukan hukum yang lain lagi, bukan hukum Taurat, kepada hukum Kristus. Jadi kita mulai percaya kepada oknumnya, kita percaya tentu kepada firman-Nya, perkataannya. Itu namanya percaya, itu satu paket saudara. Percaya kepada oknumnya dan percaya kepada apa yang dikehendaki, percaya kepada apa yang dikatakan, yaitu firman-Nya. Itu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, itu ayat yang ke-36. Nah saudara lihat ayat ini dia sangat berhubungan satu dengan yang lain. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus dia beroleh apa? Hidup kekal. Jadi bicara hidup kekal, everlasting life. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi percaya yang harus disertai dengan ketaatan. Iman harus disertai dengan perbuatan daripada iman yang kita percaya, yang kita imani. Sebab tanpa perbuatan, iman tidak akan mencapai tujuannya. Itu pengharapan menjadi pengharapan yang sia-sia saudara. Dasar Yesus, kemudian kita percaya kita lakukan. Lanjut saudara. Kemudian saudara lihat sehingga mengerti dan memahami secara utuh dengan benar sampai mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dan berhasil dalam pengenalan akan Bapa dan Yesus Kristus. Dan inilah hidup kekal itu. Itu ditulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Inilah hidup kekal itu, artinya saya bisa katakan inilah namanya definisi daripada hidup kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Ada kata mengenal saudara. Jadi pengenalan menentukan hidup kekal. Kita gagal pengenalan, hidup kekal kita terancam. Kita mengenal siapa? Satu-satunya Allah yang benar, Bapa yang benar, dan mengenal anaknya Kristus Yesus yang telah diutus oleh Bapa itu. Ini yang disebut dengan berhasil di dalam pengenalan atau tujuan utama dari setiap orang percaya mengikuti Yesus. Saudara, jangan kita fokus kepada yang nama berkat, kesembuhan, mujizat, hidup sukses, kaya, berhasil, promosi, dan ini hanya bonus saja saudara. Tapi ini tidak mempengaruhi kita untuk bisa memperoleh pertumbuhan untuk mencapai pengenalan yang sempurna dan kita bisa menerima hidup yang kekal. Sebab hal-hal ini tidak akan membuat kita mengenal Tuhan untuk memperoleh hidup kekal. Saya kasih tahu kurang apa Tuhan membuat mujizat lewat tangan Musa. Tapi itu tidak menjamin orang Israel bisa bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan dan mereka gagal. Seperti kita sudah baca pada kitab nabi-nabi sebelumnya. Mereka gagal sehingga mereka banyak ditewaskan. Ada satu hari Tuhan tewaskan 24.000 orang karena mereka menyembah Baal Peor. Itu dewanya orang Amon itu
waktu ketika mereka ada di Sitim dan hari itu Tuhan membunuh mereka. 24.000 orang. Haleluya saudara. Ini bangsa pilihan, tolong dengar saudara. Analogi dengan kita juga sebagai bangsa pilihan. Mereka tidak berhasil bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu hari ini kita harus bahas secara rinci, secara baik. Untuk saudara bisa mengerti. Karena kata mengenal, ya itu harus mesti sampai ke tingkat di mana memiliki hubungan, relationship, bergaul dengan Tuhan setingkat suami dan istri. Kita masuk kepada pembahasan dua kata, mengetahui dan mengenal Tuhan. Jadi ada kata tahu dan ada kata kenal. Tahu dengan kenal itu berbeda saudara. Saudara tahu bahwa Presiden Republik Indonesia Jokowi, dia orang dari Solo, 2 kali wali kota, belum selesai masa bakti yang kedua, kemudian dia direkrut oleh PDIP dan dicalonkan menjadi ya gubernur DKI Jakarta, kemudian berhasil di sana dan belum selesai masa baktinya, kemudian dia juga dicalonkan oleh partainya untuk menjadi presiden dan berhasil dan sekarang memasuki periode yang kedua. Kita hanya tahu, tapi kita nggak kenal dia. Yang kenal pasti istrinya. Apa kesukaan makanannya, kebiasaannya apa, warna yang disukai apa, ya, bagaimana dia jam tidurnya, apa kegiatan hari-hari yang dia buat, yang paling prioritas itu apa, kita nggak tahu saudara. Yang pasti istrinya yang tahu. Mungkin jadi pembanding ya. Kalau suami istri pasti tahu, yang paling mengetahui saya, artinya yang paling mengenal saya, itu istri saya pasti. Bapak Ibu cuma kenal dari luar, oh saya ya misalnya pembina daripada Yayasan Imam Terjani, ya saya menjadi katakanlah gembala daripada pelayanan ini. Ya, istri saya misalnya ya 1. Gak bakalan 2 juga, tetap 1. Ya, yang namanya ya Ibu Ati. Kemudian saya punya 2 anak. Sudah cuma tahu pada bagian itu. Tapi kesukaan saya, ya warna kesukaan saya. Kemudian ya apa yang menjadi makanan kesukaan saya. Bagaimana kebiasaan hidup saya, ya. Bagaimana kekurangan dan kelebihan saya. Itu yang paling tahu adalah istri saya. Dan saya juga mengenal istri saya. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang intim, bergaul yang lama. Sehingga kadang-kadang walaupun tanpa perkataan. Lewat body language saja. Ya, dari masing-masing pihak sudah tahu. Apa yang dia maksud, apa yang dia inginkan. Sudah tanpa perkataan. Itu seperti itu. Kadang-kadang juga kalau jalan misal di luar. Ada jalan, orang bisa ngafal. Oh ini jalannya istri saya. Walaupun saya ngelihat. Kenapa? Karena kita tahu persis. Kita sudah mengenal persis. Dari suatu proses panjang. Hidup bersama-sama dalam keintiman. Sebab itu di sini. Mari kita akan bahas 2 kata ini. Mengetahui dan mengenal. Ya, saya mulai dengan yang pertama. Kata pengetahuan itu dasar katanya tahu. Jadi tahu tentang Tuhan dan mengenal akan Tuhan itu berbeda saudara. Tingkatnya berbeda jauh saudara. Kalau pengetahuan tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan dan tokoh-tokoh dunia lainnya, ya kita boleh belajar di sekolah teologi. Saya tidak mendiskreditkan teologi. Sekolah teologi penting, itu kan basic untuk kita bisa tahu ke depan. Ya, bagian-bagian mana kita bisa mempelajari, semua bagian kita bisa belajar bagaimana ya alat Tritunggal dan seterusnya saudara. Tapi ini kan cuma ilmu untuk mempelajari tentang Tuhan. Kemudian kalau kita ingin tahu ada tokoh-tokoh dunia, kita juga bisa baca buku biografinya atau autobiografinya dari tokoh-tokoh tersebut misalnya ya seperti itu. Kita ingin misalnya mengetahui bagaimana siapa Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno tuh, nah kita bisa baca di biografinya, ada buku yang ditulis oleh banyak pengarang, penulis buku juga, kita bisa lihat di situ. Tapi belum tentu kita kenal sama dia secara dalam. Nah, ini bedanya di situ saudara. Nah ini saya bisa contohkan bahwa Paulus seorang ya terpelajar. Ini salah satu murid daripada Gamaliel, guru besar, rabi besar zaman itu loh. Tapi persoalan untuk mengenal Yesus, ketika dia menama Saulus saudara, waktu diutus, dia ambil surat kuasa dari Mahkamah Agama. Dengan begitu geram, ya, dia ingin ya menjumpai semua orang-orang Yahudi yang ada di Damsik. Waktu dia ke sana, saudara, ingin mulai menangkap mereka, menjarak mereka, mengenai mereka, bahkan membunuh mereka. Tapi di tengah jalan, saudara, tiba-tiba menerpa satu sinar, ya. Ketika mereka mendekati rombongannya, dipimpin Paulus mendekati,
kota Damsyik. Ada satu sinar menapa mereka, dia jatuh. Dan kemudian kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 5. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Sesudah Yesus naik ke sorga, ia menghadap imam besar ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, jalan Yesus ya, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, saudara lihat di sini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu Tuhan, tapi Tuhan yang mana ini? Padahal Yesus sudah hadir zaman itu. Dia tahu persis seorang yang membuat heboh luar biasa di zaman itu. Katanya, kemudian Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Kurang apa dia belajar teologi? Dia belajar kitab para nabi dan nubuatan, banyak sudah memberikan nubuatan mengenai kehadiran Yesus. Baik lewat Nabi Mika, Nabi Yesaya, ya, kemudian nabi-nabi yang lain, saudara. Tapi untuk mengenal yang seperti ini, Saulus tidak mengenal. Padahal dia sudah belajar, ya, menjadi seorang teolog, orang terpelajar zaman itu. Ini yang saya mau bandingkan, bahwa kita belajar untuk tahu mengenai Tuhan, karena theo itu Tuhan, logia itu ilmu atau logika. Tapi betapa itu awal sih boleh. Tapi berarti kita harus mesti meningkat terus supaya kita bisa mendapat satu perjumpaan dengan Tuhan. Bukan ini yang kita andalkan, bukan gelar-gelar teologi kita yang kita andalkan. Itu tidak menjamin bertumbuh dalam pengenalan. Tapi dari situ biarlah kita akan terus ya masuk lebih dalam lagi sampai kita bisa dapat ya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan. Kemudian yang kedua, pengenalan dengan Tuhan karena keintiman hubungan dan bergaul dengan Tuhan. Ini misalnya Henok, saudara. Noh, itu di Kejadian 5, 22-24 itu yang lalu Bapak Ibu sudah tahu. Kita sudah baca bagaimana Henok bergaul dengan Tuhan 300 hari. Oh, saya akan ralat 300 tahun, saudara. Dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga pada usia 365 tahun dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Karena bergaul intimnya, dia mengetahui persis bagaimana mengingat kehendak daripada Tuhan yang dia sembah. Bagaimana seorang Noh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Juga karena ayat pencatat dalam Kejadian 6 ayat 9. Noh juga ini orang yang senantiasa bergaul dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan, dia mengenal Tuhan karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Dan saya angkat satu tokoh ini adalah Rasul Yohanes. Satu di antara semua rasul-rasul muridnya. Yohanes ini Alkitab mencatat dia adalah murid paling muda yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia sering duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan sering dia bersandar kepalanya di dada Tuhan Yesus. Itu seperti di Yohanes 13-23, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Tapi saya mau angkat tokoh ini. Ketika dia di Pulau Patmos, dibuang di tambang batu baranya, ya bangsa Romawi, kekaisaran Romawi waktu itu. Karena dia digoreng di bak penggorengan oleh Kaisar Demetrius, dia tidak mati. Kemudian diangkat keluar dan dibuang di Pulau Patmos. Dan Pulau Patmos itu tempat kerja paksa di tambang batu baranya, ya kekaisaran Romawi. Dan diperkirakan rohnya diangkat oleh Tuhan. Waktu diangkat oleh Tuhan, dan kemudian dia masuk sampai ke takhta Allah. Apa yang terjadi, saudara? Kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Wah, luar biasa nih. Siapa yang berkata? Yesus. Suaranya bukan biasa lagi, tapi seperti bunyi sangkakala. Yohanes tulis seperti itu. Dia mengambil contoh seperti itu. Berarti suara itu luar biasa megahnya. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Saudara tahu, dikatakan apa? Bahwa Yohanes itu, dia gak melihat oknumnya.
Tapi dia mendengar suara daripada orkum itu berkata. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah aku dengar. Siapakah suara itu yang menyuarakan ini? Yesus. Dia tahu, dia betul kenal benar nih suara ini. Bentuk vokalnya, cara berkata-katanya, dialeknya, dia kenal persis. Dia tahu persis, ini Yesus. Dia gak lihat orangnya, dia gak lihat oknumnya. Tapi dia tahu persis. Kenapa saudara? Di antara 12 murid itu, yang paling intim sekali adalah Yohanes. Maka dia dikatakan, Alkitab katakan, dia adalah murid yang dikasihi di antara semua. Keintiman saudara. Mari saudara lihat, saya tunjukkan ayat ini. Ketika perjamuan terakhir, Last Supper, antara Yesus dan murid-murid yang sebentar nanti jadi rasul. Kita bisa baca Yohanes 13:23, saya tunjukkan ayatnya. Saulus orang teolog, belajar kitab para nabi, belajar kitab Mazmur, belajar kitab Taurat. Tapi persoalan mengenal sama Yesus, dia kabur sekali saudara. Dia tidak mengenal, pada suara berkata secara, ya katakan audible, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu teman-teman, semua rombongan peserta dengan Saulus itu, mereka dengar suaranya, tapi nggak lihat oknumnya. Dan mereka tidak tahu siapakah itu yang berkata-kata seperti itu. Tapi ketika Yohanes naik ke sini, Yohanes, dia tahu suara ini yang dulu dia kenal. Saya mau stressing di sini. Persoalan dia mengenal ini karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-23 dari Yohanes pasal 13 katakan, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa dia? Yohanes. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ayat terjemahan yang lain bilang, Yohanes sering kalau duduk tuh nyender, bahkan kepalanya ditaruh di dada Yesus sehingga detak jantung Yesus. Itu betul-betul dia sangat pahami. Dia memahaminya. Dia tahu persis. Maka suara ini dengar, walaupun dia nggak lihat orangnya, tapi dia tahu ini Yesus yang berkata-kata kepada dia. Haleluya saudara. Itulah beda antara mengetahui dan mengenal Tuhan. Saudara bisa tahu saya, tapi saya yang pasti saudara tidak bisa mengenal saya. Yang pasti, yang tahu dan mengenal saya, itulah orang yang terdekat dengan saya adalah istri saya. Harapan saya, penjelasan ini sudah bisa dapat membuka wacana pengertian daripada Bapak Ibu saudara sekalian. Kita masuk bagian yang berikut. Pengenalan bertumbuh karena kasih. Jadi ada hubungannya saudara. Dan dua ayat yang jelas menulis seperti ini. Itu memperkuat apa yang sudah sampaikan. Ya, keterangan-keterangan daripada firman yang sudah saya sampaikan ini. Kita masuk di sini. Bagaimana orang bisa bertumbuh dalam pengenalan. Cuma satu alasannya. Kalau dia mengasihi. Kalau dia mengasihi, maka dia akan bertumbuh dalam pengenalan. Kasih itu yang membuat kita bertumbuh dalam pengenalan. Bisa bilang amin saudara? Kita mengasihi Tuhan, kita pasti bertumbuh dalam pengenalan. Kita mengasihi istri saya, istri kita bertumbuh dalam pengenalan dia. Dia mengasihi kita, dia akan bertumbuh dalam pengenalan. Kita mengasihi anak-anak kita bertumbuh dalam pengenalan. Anak kita mengasihi kita, dia bertumbuh juga dalam pengenalan. Kasih menentukan. Bukan aturan dan hukum, tapi kasih. Haleluya. Allah adalah kasih. Dan dia yang mula-mula memberikan kasih itu kepada kita. Karena kasih itu pabriknya di sorga saudara. Sebab itu ada lagu yang katakan kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Umat Israel tadi udah jauh dari Tuhan. Karena dosa pelanggaran kejahatan mereka membuat mereka jauh. Terpisah. Dosa membuat mereka terpisah semakin jauh dari Tuhan. Maka dalam kitab Yeremia, ketika Tuhan ingin merancangkan supaya mereka memiliki masa depan yang penuh harapan. Saudara saya kasih tahu bahwa masa depan yang penuh harapan yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 itu karena Tuhan akan menerbitkan perjanjian baru. Dengan adanya perjanjian baru yang menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi pada perjanjian lama, itu yang memberikan Israel punya masa depan yang penuh harapan. Kalau tidak masa depan mereka suram. Karena perjanjian lama tidak ada solusi terhadap kutuk-kutuk keturunan dan juga kutuk-kutuk yang lain pelanggaran dan dosa. Tapi lewat perjanjian baru maka ada solusinya. Sebab itu di sini
Tuhan lakukan ini semata-mata cuma karena kasih kepada Israel sebagai umatnya. Jadi itu tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Tapi perikopnya di atas sudah bisa lihat itu adalah perjanjian baru. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi kalau kita lihat ayat ini berarti posisi Tuhan dengan umat sudah terpisah jauh. Itu kayak Hosea jauh, tapi Tuhan datangkan bikin pemulihan. Seperti kita baca tadi di kitab Nabi Hosea tadi. Pasal yang ke-6. Tuhan pulihkan. Karena Tuhan datang dengan kasih. Dan kasih itu kasih yang memulihkan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, di sini alasannya karena Tuhan punya kasih kekal. Sampai kasih itu tidak pernah berkesudahan. Dia hanya tertunda untuk membuat Israel ya bisa menyadari kekeliruan mereka. Baru Tuhan datang kembali. Ya, dengan kasih mereka, dengan kasih Tuhan membalut mereka kembali, membebat mereka kembali. Ya, itulah kasih yang dari Tuhan, kasih yang membebat. Kasih Yesus membebat hidupku. Dalam kasih-Mu aku merasa teduh. Itu kasih membebat. Yang sudah terluka dibebat oleh kasih Tuhan. Dia katakan di situ, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan yang punya inisiatif, saudara. Israel sudah kekeringan kasih sehingga berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan, menjadi umat pemberontak, pendurhaka. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka karena kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Dan saya percaya kasih itu juga dilanjutkan buat kita. Karena Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Di mana posisimu sekarang? Kalau engkau teringat akan Tuhan, dan engkau berseru kepada Tuhan, maka kasih itu salurkan kembali untuk membalut engkau, membawa pulang engkau seperti anak terhilang, kembali datang ke rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Kita akan baca dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, perhatikan ya, dia punya relevansi dengan Yeremia pasal 31 tadi, ayat yang ketiga. Karena di sini Tuhan yang berinisiatif. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan yang berinisiatif dulu mengasihi kita, menaruh kasih di dalam hidupmu. Maka dikatakan di sini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kita sudah tidak ada kasih dalam hidup kita ini. Jadi ada pemberontak, pendurhaka seperti Israel. Tapi lewat Yesus Kristus, maka Roh Kudusnya seperti Roma 5 ayat 5 katakan, itu ditaruh kasih Tuhan dalam hati kita. Sebab itu bukan kita yang mengasihi lebih dulu, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya diwujud nyatakan lewat Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya percaya kalau saudara mengingat dengan momen-momen event-event Natal seperti ini, inilah bagaimana Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya kepada kita. Ini prinsip Natal, makna Natal, bukan pesta pora, saudara. Jangan kita terjebak dengan pesta pora. Sampai ada istilah lama Natal tuh kayak uap. Dari akronim U itu adalah upacara seremonial, A-nya atraksi, dan terakhir P-nya ada pesta. Dan berlalu, datang dan berlalu begitu saja tanpa ada bakasnya. Padahal Natal itu satu kita harus memaknai. Bagaimana kasih itu dibawa dari sorga. Yang sudah jauh kita terpisah. Tapi kasih itu kembali ditaruh dalam hidup kita. Supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan. Membangun hubungan kembali yang intim dengan Bapa kita di sorga. Dan disitulah hidup kekal yang kita akan peroleh. Lewat keselamatan. Kalau kita sudah mengalami kasih ini. Harusnya kita juga harus membawa kasih ini kepada orang lain. Supaya orang lain bisa dinikmati. Bukan kita nikmati sendiri. Dalam bentuk pesta pora habis untuk kita sendiri. Dengan dana yang begitu besar. Tapi harus berbagi kepada orang lain. Supaya orang yang belum menikmati kasih Allah itu. Bisa menikmati kasih. Dan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bertumbuh dalam kasih. Jadi kita lihat. Orang yang mengasihi Allah. Pasti dia mengenal Allah. Dan pasti dikenal oleh Allah. Jadi kasih ini sarana. Fasilitas surgawi yang membuat kita kembali diikat dari satu hubungan. Semakin hari semakin intim, semakin dekat. Terus sampai tumbuh pengenalan akan Tuhan. Dan kita bisa berhasil. Bisa sepenuhnya. Bisa mengenal Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8.
Perhatikan ayat-ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan walaupun kasih berasal dari Allah. Karena Allah adalah, artinya pabrik kasih cuma ada di sorga. Di bumi tidak ada kasih. Tapi ketika kita punya konektisitas dengan Tuhan, ketika Tuhan kembali datang, merangkul kita, membangun hubungan kembali, maka kasih itu tersalurkan dalam hidup kita. Sehingga kalau rumah tangga kita yang kekeringan kasih, kalau kita kembali dipulihkan oleh Tuhan, dua-dua merendahkan diri kepada Tuhan, maka kasih eros suami istri yang sudah mengalami kekeringan itu bisa kembali dibasahi kembali. Disalurkan kasih dari sorga. Kasih agape untuk bisa menumbuh kembali kasih eros. Kalau kasih antara orang tua dengan anak sudah mengalami kekeringan, anak berontak kepada orang tua. Ya, dia bikin pendurhakan kepada orang tua karena kekeringan kasih. Kalau sudah kembali kepada Tuhan, maka hubungan itu kembali terkoneksi baik. Kasih storge itu akan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan orang tua dan anak. Dan ketika kasih persaudaraan juga mulai mengalami masalah, maka Tuhan bisa lewat kasih agape, maka kasih fileo itu bisa akan dipulihkan. Sebab itu kembali saudara, bicara hubungan. Kalau kita membangun hubungan kembali, maka semua persoalan terjadi baik dalam rumah tangga kita, hubungan suami istri kita, maupun juga hubungan dengan anak-anak kita, keluarga kita, maupun dengan saudara-saudara kita, baik saudara kandung, saudara-saudara maupun saudara-saudara seiman. Itu bisa berhasil karena kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kasih itu terus tersalur dalam hidup kita, maka tingkat pengenalan kita akan bertumbuh terus. Bertumbuh dari waktu ke waktu. Sehingga kita akan bisa berhasil di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada satu ayat diselip di dalam 1 Korintus pasal 8 juga. Ayat yang ketiga. Judul di atas perikop penyembahan berhala. Tapi saya percaya ini menyangkut dengan kasih. Orang yang mendua hati. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Allah taruh kasih dalam kita supaya kita bisa mengasihi Allah. Maka kita bertumbuh di dalam pengenalan. Dan kalau kasih itu ada pada kita, itu merupakan materai. Tuhan bisa mengenal siapakah milik kepunyaannya. Saudara dan saya, karena ada meterainya, kasih Yesus itu ada di dalam hidup kita. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Yang tak pernah kering, saudara. Minta saudara, kalau engkau kekeringan kasih hari ini, jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Saya sudah kasih persoalan, kunci masalahnya, sumber masalahnya. Kalau engkau kekeringan kasih, suami bangun kembali hubungan dengan sumber kasih itu. Istri bangun kembali hubungan dengan sumber kasih itu. Anak-anak bangun kembali hubungan dengan sumber kasih itu. Saudara-saudara bangun hubungan dengan kasih itu. Maka engkau akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga kasihmu bertumbuh kembali. Sehingga semua persoalan yang terjadi di antara engkau, semua pasti akan diselesaikan oleh Tuhan dalam keadaan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang terakhir. Tanda orang yang mengasihi Tuhan. Seperti ayat ini tertulis. Ya, dia akan menurut segala perintah Tuhan. Itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Ayat selanjutnya, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini ayat yang bilang, saudara. Jadi mari kita ayat ini jadi katakanlah alat introspeksi untuk menguji kadar kasih kita kepada Tuhan. 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus atau dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan saya kasih tahu, dan semua perintah-perintah banyak yang berat. Pikul salib, nyangkal diri, itu termasuk perintah yang berat. Tapi kalau kasih ada dalam kita, kita akan sanggup melakukannya. Ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berdoa buat musuh kita, memberkati musuh kita. Ini tidaklah sederhana, saudara. Gampang diperkatakan, tapi sulit untuk dilakukannya. Dan saya kasih tahu, banyak pendeta-pendeta gagal untuk melakukan perintah ini. Dia cuma mungkin berkhotbah luar biasa, berapi-api, tapi belum tentu bisa melakukan hal yang seperti ini. Banyak gagal. Dan perintah yang tertinggi yang kita kenal pasti adalah disebut dengan perintah mulia atau dinamakan dengan amanat agung. Yang hari ini orang sudah tidak melakukannya lagi. Padahal saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap apa yang ada pada kita, hati, ya, pikiran, kemudian dengan segenap jiwa kita, itu hukum yang pertama dan yang utama. Tapi yang kedua adalah mengasihi sesama kita, seperti Yesus mengasihi. Jadi berarti saudara, dengan amanat agung ini merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, sehingga kita mengasihi orang-orang yang belum pernah mengenal yang namanya keselamatan, untuk kita mulai berbagi kasih. Dengannya momen Natal ini, buat Tuhan, ya Bapa di sorga, membawa keselamatan buat umat manusia. Kalau engkau sudah ada di posisi yang diselamatkan, engkau harus melihat sekeliling kamu, sekelilingmu, siapa yang belum diselamatkan. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, saudaramu, ya, temanmu, kawan sekerjamu, atau lingkunganmu. Itu yang perlu saudara. Itulah berkat Natal untuk orang lain bisa menikmatinya. Bukan kita terperangkap yang namanya pesta pora. Tapi biarlah berkat ini juga kita berbagi kepada orang lain. Itulah makna Natal sesungguhnya. Ya. Dan kemudian tanda orang yang mengenal Tuhan, dia pasti mengenal makanan kesukaan Tuhan Yesus apa. Ya, makanan kesukaan Tuhan Yesus itu kita bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 34. Kalau dia kenal sama Tuhan Yesus, dia dekat, dia tahu selera makan Tuhan Yesus itu menu makanannya apa. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan yang sangat unik, makanan yang luar biasa. Inilah selera makan Tuhan Yesus. Harusnya kita sebagai pengikutnya memiliki selera yang sama. Karena barang siapa berkata dia ada dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagaimana selera makan Tuhan Yesus, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya belum selesai. Yesus delegasikan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya ketika Dia datang pada kali yang kedua. Akhirnya saudara-saudara, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada usaha sungguh-sungguh karena mengenal Tuhan adalah hidup kekal dalam segala kelimpahan. Amin. Aku suka dekat padamu, sebab Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudus-Mu untuk diubah, agar ku dapat ceritakan karya-Mu. Aku suka dekat padamu, sebab Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudus-Mu untuk diubah, agar ku dapat ceritakan karya-Mu. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya.
surga bumi sujud menyembah-Mu. Dalam keagungan kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Aku suka dekat padamu, sebab Kau Allah perlindunganku. Ku datang ke tempat kudus-Mu untuk diubah, agar ku dapat ceritakan karya-Mu. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya. Segenap surga bumi sujud menyembah-Mu. Dalam keagungan kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Kebenaran-Mu memerintah untuk selamanya. Segenap surga bumi sujud menyembah-Mu. Dalam keagungan kami gereja-Mu mengangkat suara dan memuji-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Biar kerajaan-Mu didirikan di bumi. Biar kerajaan